Permisi. Ya, silahkan. Oh, Danang Wibowo. Iya, saya. Oh, mau mendaftar sebagai bagian staf administrasi ya? Iya. Oke, silahkan perkenalkan diri Anda secara singkat dan jelas. Oke. Nama saya Danang Wibowo. Tanggal lahir 31 Juli 1991 dari Pemalang. Saya baru lulusan kemarin. Oke, lulusan kemarin. Tujuan Anda mendaftar sebagai bagian staf administrasi itu apa? Karena sebenarnya itu bukan tujuan, tapi itu karena saya lulusan bagian manajemen administrasi, jadi sesuai dengan jurusan saya. Oke, Mas Danang. Setiap individu itu pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang mempunyai permasalahan-permasalahan tersendiri. Oke. Nah, coba jelaskan apa permasalahan Anda yang paling berat dan seperti apa permasalahan tersebut. Oke, jadi saya pernah berutang kepada salah satu perusahaan keuangan, semacam koperasi begitu, dan perusahaan itu tiba-tiba menagih utang kepada saya, tapi waktu itu saya nggak ada uang, dan untuk batas waktunya cuma beberapa bulan, jadi ya saya nggak sanggup untuk membayar utang itu. Lalu bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan permasalahan Anda tersebut? Oke, ada dua opsi sebenarnya, yaitu opsi pertama buka tutup jalur. Intinya seperti saya utang ke koperasi itu, kemudian aku utang ke koperasi lain. Tapi sebenarnya cara itu adalah cara yang tidak efisien, malah menambah banyak masalah. Jadi saya coba mencari sebuah pengalaman kerja di luar, kerja ya seperti kerja sampingan gitulah, cara online atau mungkin menjual barang seperti itu untuk melunasi utang-utang saya. Baik, sesuai dengan penjelasan Anda, Anda berarti memilih opsi kedua dengan mencari pekerjaan sampingan atau semacam freelance, begitu ya? Yes. Nah, apakah dengan cara tersebut Anda dapat menutup atau melunasi hutang-hutang Anda? Secara logika tidak bakal, karena berapa sih penghasilan dari kerjaan sampingan? Jadi hal tersebut berguna ya untuk meringankan beban saja. Kalau untuk melunasi hutang itu nggak mungkin, tapi untuk meringankan hutang ya, karena itu bisa kita minta waktu lagi untuk dilunasin dengan waktu, dengan cara dicicil gitu. Baik, jika Anda nih suatu saat sudah diterima di perusahaan kami, lalu di suatu hari terdapat kebingungan dalam job desk Anda, lalu apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kebingungan tersebut? Oke, untuk job desk saya mungkin saya akan bertanya, karena ini tentang pekerjaan, jadi yang saya akan tanyakan mungkin ke senior yang lebih mengerti tentang pekerjaan yang saya sedang kerjakan, atau mungkin atasan langsung yang memberikan saya pekerjaan, atau mungkin karena pekerjaan ini secara umum ada di beberapa perusahaan, jadi saya mungkin akan mencarinya secara online jika opsi bertanya itu tidak ada. Baik, jadi dari ketiga opsi tersebut, apa langkah prioritas Anda yang akan Anda lakukan untuk mengatasi ini? Kalau prioritas pertama pastilah bertanya, karena kita nggak bisa kan kalau menulis secara online. Maksudnya oke, kita menulis secara online, tapi ternyata apa yang kita telusuri itu ternyata salah. Jadi pilihan terbaik adalah
prioritas pertama adalah bertanya kepada atasan. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian jika Anda sudah diterima di perusahaan ini dan sudah bekerja beberapa tahun, lalu Anda mempunyai target-target untuk kedepannya. Coba jelaskan apa target Anda jika Anda bekerja di sini untuk 5 tahun ke depan. Oke, untuk dalam waktu 5 tahun ke depan, mungkin untuk 1 tahun ke depan, target saya adalah saya mengerti 100% apa itu pekerjaan saya, karena nggak mungkin orang bekerja selama kurang dari setahun itu mengerti banget tentang pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Oke, untuk 2 tahun mungkin saya akan sedikit menargetkan untuk ya prestasi dalam sebuah pekerjaan. Terus untuk tahun-tahun berikutnya mungkin tujuan saya adalah mencari posisi gitu. Baik, semisal nantinya di pekerjaan Anda itu ada beberapa orang yang meminta bantuan kepada Anda, lalu apa yang akan Anda lakukan kepada orang-orang tersebut? Pastilah kalau ada orang yang meminta bantuan, sudah selayaknya sebagai manusia pasti membantu. Baik, tetapi jika yang meminta bantuan itu customer, apakah Anda akan membantu dan bagaimana skala prioritas Anda dalam membantu seseorang? Kalau customer service pasti membantu karena itu berhubungan dengan pekerjaan, kayak kan. Kalau skala prioritasnya itu customer service adalah yang pertama karena itu berhubungan dengan pekerjaan. Lalu jika nantinya Anda sudah bertahan lama di perusahaan ini, kemudian ada beberapa perusahaan yang menawari kesempatan untuk bekerja di perusahaan lain, apa yang akan Anda lakukan dan cara apa untuk mengatasi hal ini? Oke. Ini ada sebuah pilihan. Jadi apa sih yang akan saya lakukan jika saya keterima di sini lalu ada panggilan di perusahaan lain? Pastilah saya akan menerima perusahaan yang pertama kali menerima saya, karena itu adalah kesempatan pertama dan kesempatan terbaik untuk saya bekerja di situ. Sedangkan untuk misalnya ada pekerjaan atau perusahaan yang tiba-tiba menawari saya pekerjaan, tapi saya nggak tahu pekerjaannya itu apa. Jadi itu adalah sebuah positif dan negatif. Ya kalau pilihan saya pastilah yang pertama kali menerima saya bekerja. Baik. Nantinya jika Anda sudah bekerja di sini akan ada beberapa permasalahan di dalam perusahaan kami. Entah itu dengan atasan dan lain-lain. Semisal Anda mendapat permasalahannya yaitu atasan Anda yang arogan, pemarah, dan tidak membimbing Anda. Lalu apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa mengganggu pekerjaan Anda? Untuk pertama misalnya nih yang saya ada masalah dengan atasan saya, karena atasan saya tidak mengerti apa yang saya lakukan gitu kan, maksudnya mungkin saya akan konsultasi dengan senior agar tahu apa sih yang menjadi permasalahan saya dengan atasan, karena sebagai senior itu adalah jembatan penghubung antara atasan dengan saya gitu. Oke. Lalu jika di saat Anda bekerja dan telah menyelesaikan pekerjaan Anda,
seberapa yakin Anda terhadap pekerjaan yang telah Anda selesaikan itu? Kalau seberapa yakin, karena pekerjaan itu sudah saya selesaikan, jadi saya yakin 100%. Karena kenapa kalau nggak 100%? Karena jika saya tidak 100% yakin bahwa pekerjaan apa yang sudah saya selesaikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang saya harapkan, pastilah untuk eh, kembali ke atasan itu juga banyak salahnya. Jadi apa yang sudah saya kerjakan yaitu sudah sesuai dengan ilmu yang saya pelajari dan apa yang saya belajar juga di perusahaan itu. Baik. Anda kan baru akan bekerja di perusahaan kami. Sebagai pengalaman pertama Anda dalam dunia pekerjaan, yang dimana mempunyai perbedaan antara lingkungan perkuliahan dan juga lingkungan pekerjaan. Lalu bagaimana jika Anda merasakan perbedaan tersebut? Bagaimana cara Anda untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu agar tidak mengganggu pekerjaan Anda nanti? Oke, untuk itu mungkin jawaban saya adalah belajar dan adaptasi. Ya, ini seperti seorang bayi yang berada di lingkungan anak-anak dewasa, ya kan? Karena anggap aja lulusan baru itu sebagai bayi, sedangkan pegawai-pegawai yang sudah senior itu adalah orang-orang dewasa. Bagaimana seorang bayi bisa berada di golongan orang dewasa itu tanpa adanya perbedaan? Tentunya ada sebuah adaptasi dan belajar agar menjadi orang dewasa tersebut. Nah, begitulah yang saya akan lakukan di perusahaan itu. Saya akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru di perusahaan itu, dan saya akan belajar apa yang saya tentang pekerjaan saya, atau mungkin tentang rekan-rekan, atasan, dan apapun yang ada di perusahaan itu. Ya. Baik. Untuk wawancara kerja kali ini sudah selesai. Apakah Anda mempunyai pertanyaan untuk kami? Untuk pertanyaan mungkin ini tentang apa sih yang saya terima dari perusahaan ini tentunya. Baik. Untuk staf administrasi, kami mempunyai beberapa kompensasi secara materi dan juga non materi, yaitu berupa gaji pokok. Kemudian jika nanti Anda mengambil lembur, itu juga akan mempunyai tambahan tersendiri. Dan nantinya kami akan menyediakan semacam acara bersama untuk mempererat kerukunan pada antar pekerja atau antar rekan kerja di perusahaan kami. Seperti itu. Apakah jawaban saya menjawab pertanyaan Anda? Itu aja. Baik, terima kasih Mas Danang. Semoga wawancara kali ini berhasil.